poso 3 dina cukup. Mergo tiap sedina kan genteni 10 dina. Berarti nak 3 dina poso kan al hasanatu bi asri napa? Amsaliyah. Kan manja bil hasanati falahu asru napa? Amsaliyah. Berarti kalau 1 itu menggantikan 10, poso 3 hari sama dengan 1 bulan. Mulane ajaran Sitan min Sawal itu aslinya matematika. Kalau bolak-balik masuk, Kanjeng Nabi ki rasional. Man shoma Ramadan summa atba'ahu Sitan min Sawal fakaan nama shoma dahra napa? Kullah. Mergo poso 30 dina iku mbok ngenteni 300 dina. Padahal setahun 300 widak dina. Mulane iku rasional. Kon nambahi pinten? 6 dina. Paham? Aku lho cuma rapani dalil iki mergo wedi nak. Loh, jenengan ora poso. Tapi kula nu ngerti maksudnya Nabi. Jadi kula ora poso tapi roh maksudnya Nabi. Kan lumayan dibanding ora poso ora roh maksudnya Nabi. Tapi ku rasional, mergo Nabi jelas-jelas ning Quran manja bil hasanati falahu asrun apa? Amsaliyah. Berarti nak 30 dina kan menggantikan 300. Ditambahin 6 menggantikan 60. Berarti pas poso sak wulan 6 dina padha karo ngenteni 300 widak. Lah Nabi nok poso mau 3 dina tok. Karena ya sudah menggantikan 1 bulan. Biasanya nggih mau 13, 14, 15. Ngoten sahabat kathah nggih artinya ini. Nabi kena nabi, ora tau dosa wong apik. Sak saiki poso sak wulan. Jadi nabine kalah khusuk. Nabine kalah napa? Bojone bengok-bengok. Ya Rasulullah, gara-gara jenengan nasihati poso, bojo kula nu arino poso nak bengi tahajud. Kula nu ora kebagian. Jadi kula nu ora kebagian. Wah, ngoten di Bali Nabi. Hei pulang. Kowe roh, aku iku wong paling wedi pangeran. Yo paling roh tentang pangeran. Iku wae aku yo asumu wa aftir. Aku yo kadang poso, kadang ora poso. Kadang yo salat sunat, kadang yo ora. Padahal aku wong paling roh pangeran. Wis yo kowe nak gelem poso iku sak wulan ping 3. Terus dari sahabat wau mungkin khusus anak aku amin dalik. Saya kuat lebih dari itu. Dari Kanjeng Nabi. Ya wis nak ngono tiap saulan 10 dino. Anak aku amin dalik. Wae Nabi dibantah terus. Akhirnya terakhir Nabi ngendikan sum yauman wa aftir yauman. Fa innahu siyamun apa? Daud. Ke poso sedina moka napa sedina. Fa innahu siyamun apa? Kulo kuat poso terus. Terus Nabi buka la afdal min dalik. Enggak ada yang lebih afdal ketimbang itu. Dan itu Nabi itu beberapa kali begitu. Makanya kasusnya sholat raweh, saya katakan kasus karena melahirkan firqah. Itu Rasulullah itu yang begitu. Hadis-hadis sahih hadis Bukhari Muslim, karena riwayat Bukhari Muslim itu tidak bermadzhab. Beliau hanya berdasar nama riwayat. Beda dengan Syafi'iyah, Hanafiyah itu sudah bermadzhab. Itu Rasulullah hari pertama itu keluar ke masjid di sanad-sanad. Karena Nabi itu sadar itu tidak sholat yang itu sanu jamaatan, beliau sholat itu munfarid. Beliau sholat itu apa? Munfarid. Hari pertama Nabi itu tokoh sentral. Tetap pakai saya makmum. Ya wak sahabat ke Mustafa kan yang ngomong ya nganggur ning ndi rapati payu pidato kan yang tengok-tengok to ning musala. Lah ngono itu makmum Nabi ke Abu Hurairah sahabat yang nganggur kan napa? Sesuai terkenal Nabi sebulan Ramadan bari Isa iku nambah iso. Hari kedua tambah wakil, hari ketiga tambah. Itu di riwayat hari ke-6 Nabi tidak keluar. Ya sudah, ketika Nabi tidak keluar sahabat ngenteni karena sudah putus asa terus pulang. Ketika pulang Nabi habis subuh menjelaskan, saya tahu bahwa kalian tadi malam keluar nunggu saya sholat jamaah. Terus kata Nabi, demi Tuhan saya tidak akan keluar lagi untuk memimpin sholat jamaah. Saya sebenarnya mencintai yang namanya sholat itu mencintai sekali. Tapi saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi fardu. Jadi Nabi kata kuncinya, saya tidak ingin sesuatu yang tidak fardu menjadi. Semenjak itu sudah ada sholat setelah isya itu. Ya sudah, terus jumlahnya mau sahabat kontroversi, yang menangi guri, ada yang muni 6, ada yang muni 8, ada yang muni 4. Lah si alir ada yang muni 20, itu mari perkara ada yang muni 20. Tebak-tebakan itu 6, 8, 4. Nah aku dari kancaku, nebak kok 4, cek kagian, tapi roh gitu, loro. Mohon gue mau ini cerita riwayat, karena Imam Bukhari Muslim tidak punya kepentingan mazhab. Era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan beliau jadi khalifah. Ya makanya orang itu ijma secara tarik. Kalau tarawih itu sunnatul Umar. Kalau qiyamul lail sunnatul Rasul karena Nabi tidak kenal bahasa apa? Tarawih. Nabi kenalnya bahasa qiyamul lail.
era Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau jadi Amirul Mukminin, ya matematika menang, lan tak wari ilmu matematika. Sayyidina Umar pikirane ngene. Salat sunat sing muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin iku 10 rakaat. Sing jan muakkadah rotibah muakkadah fi kulli yaumin wa lailatin pinten 10 rakaat. Itu nggih muakkadah. Qabla subhi 2 rakaat. Qabla zuhri 2 pinten. Kawan, ba'da zuhri kali. Berarti itu gue lepas 6 ya. Qoblal asri kali. Berarti 8 tuh. Ojo hitung qoblal maghrib mari ora pantes. Orang-orang kan orang macam atas tuh. Terus qoblal isya 10. Iku sing jan sunat napa? Muakkad. Karena kalau badal isya mulai dulu tradisinya itu diikutkan paket napa gitu. Karena Ramadan itu spesial, waktu Jiddin wa Tasmirin ini kata yang menduga yang arah Fathul Mu'in Zainuddin Maribari yang mengikuti Ibnu Hajar. Ulama Syafi'i itu menduga karena Ramadan itu waktu Jiddin wa Tasmirin, waktu sing cancet tali wondo, frekuensinya harus spesial. Nah ngono nak arah Ramadan 10, itu di Ramadan du'ifat. Di Ramadan apa? Ditikelno. Akhirnya Umar muni, lana damel sholat jamaah pirang rakaat. Umar mau jenenge ijtihad. Ya orang pulau dengan lo Umar sahabatnya Nabi. Lo sak pinter-pinter ormas zaman akhir pinter Sayyidina Umar menang kanjeng Nabi kenal sing duwe Islam, paham? Lha malah nek wong muni kanjeng Muhammad kudu duwe Islam. Sak roroe wong sing ora kenal Nabi ku ora paham sing kenal. Paham ya? Wong paham sing kenal sinten? Kenal di ormas saiki mbek Sayyidina Umar. Wong Wahabi mlete ning ngono traweh pinten? 20 rakaat. Mboten 20 rakaat, namung pinten? Di syuting TV sak dunya. Mulane kula bolak-balik ngomong. NU balelo ning kunut. Mergo roh ning traweh iku ning salat subuh Arab Saudi ora usah napa. Kunut. Muhammadiyah balelo ning traweh. Padahal sama udah roh les kabeh nak Arab Saudi traweh rom. Tapi NU ya roh nak ning Arab Saudi ora usah napa. Jadi balelo ya penting. Apa oleh Gus Bala ya boleh Wahabi ora Nabi Muhammad. Nah Nabi Muhammad wajib din. Nah Wahabi ya tepak cocok ya anut ora ya biasa padha ngalime ijtihad gampang. Akhirnya Umar mutus pinten? 20 itu ditentang oleh sahabat-sahabat. Apa dasar Anda? Umar nganggo hadis am. Hadis am itu hadis yang Nabi sering ngendikan dan mujma'alah. Nabi ngendikan as-sholat khairun maudu'un. Pokoknya jenenge sholat mesti apik. Fa'aksir awakillah, sik jumlahe akeh, sik jumlahe iki. Pokoknya nak jenenge sholat mesti apik. Lah karena aturan sholat dasar bengi itu trennya itu sholatul laili masna-masna. Karena tren sholat malam itu di luar fardu. Di luar fardu itu dua. Makanya Umar di tradisi fi kulli rakaatin dipotong dengan 1 salam. Tapi sampean juga jangan anti yang 4 rakaat hanya 1 salam, kok ya goblok. Mergo kados salat Isya sing 2 tahiyat, itu ulama Syafi'iyah darani tahiyat awal iku sunnah. Artinya prakteknya sing wajib namung tahiyat akhir. Paham ya? Iku gedeng teman-teman yo keliru ya tambah bento. Mergo salat Isya lah iku tahiyat awal sunnah. Artinya sunat iku piye? Nah ditinggal ora batal senajan ditinggal udah mau ngakeh. Lah itu kalau kita dikiai orang tahu tahiyat Allah. Wah. Bakok balam. Ya tapi piye wae kan kondisi Imam Syafi'i sunnah. Mboten iki cerita ilmiah. Kira tak darane aku untuk Muhammad aku ngalim kok sampe cetak kok. Jenenge Muhammad aku ngalim ngawur ya. Nah, wong alim kudu Muhammad Imam Syafi'i ra gak wong alim. Wong durunge NU durunge napa? Ya wong alim sing dorong-dorong NU ta napa? Mesti aja bentum. Wong alim yo ngalim maca hadis waktu Bukhari Muslim langsung pol mutan netral. Akhirnya Umar jawab nikmatil bid'atu hadhi. Bid'ah terbaik itu modifikasiku, gaweanku iki. Karena beliau Amirul Mukminin menang dan sudah di sholat resmi karena beliau pas bikin itu, pas statusnya jadi khalifah menang deh. Terus yang kan ngimami pertama Ubay bin Ka'ab. Niku sahabat ahli Quran sinten Ubay bin sinten. So Ubay bin Ka'ab hasil pertama ya mau. Mboten mosok kula ngimami Amirul Mukminin. Mbak Umar dituthuk. Goblok, aku Amirul Mukminin ngongkon ra mbok turuti. Dadi tapi lucunya Sayyidina Umar itu makmum lho. Karena Ubay kan karepe sopan. Tapi si sopane dene niku malah nentang
Tane kula wingi poso niku maca muslim. Kula biasane nak poso maca muslim kalian santri-santri kula. Kula mulai ngiyai bapak wafat 2005. Nganti sakniki dereng ngimami kalian santri pondok kula dereng. Entah kapan saya ngimami tapi kapan-kapan kula nggih direncana ngimami. Tapi kula nu nganti sakniki dereng ngimami. Ya, dan ulama yang kayak saya itu banyak. Ya itu tidak janjian ya. Tahu-tahu keputusannya begitu, tidak janjian ya orang anut-anutan, soalnya kepingin ngono. Ya itu sirinya gitu ya. Ulama itu harus menjaga sebagian konstitusi agama. Saya itu resah sekali. Ada kelompok Islam di Indonesia juga banyak. Yang imam itu harus kelompoknya dia. Kalau nggak diimami kelompoknya dia ada batal. Dia ada makmum sama sembarang Makanya imam masjid beberapa kali itu nemuin saya. Gus kula kok ngimami jenengan wis pun. Ngene lho. Sing fadilah dadi imam ya kaya nang hadis-hadis fadilah dadi imam ngene. Tapi fadilah makmum ya ngene. Lah nek fadilah ulama makmum Gus. Ya fadilah tawaduk malah. Jadi orang itu kelirunya kan gini ya. Ketika ada hadis fadilahnya imam, bahwa imam itu orang yang luar biasa. Karena imam masjid fadilah. Terus orang itu ingin jadi imam karena untuk fadilah gede. Yang kita lupa adalah Nabi muji tawaduk juga sedemikian kuat. Sehingga jangan-jangan seorang alim yang belum jadi makmum untuk fadilah apa? Tawaduk ini nggak dinilai. Dan itu akhirnya kayak sekarang yang kejadian itu. Banyak standar imam yang berlebihan. Wongnya macane Quran kudu bener, nazifat taubi, pakaiannya kudu bersih. Malahan pakai berlebihan. Mahbuban indah kaum yang dicintai. Wong khusyuk ning dinggon ora pati banyak penggemar, wong khusyuk iku kurang penampilan. Padahal imam masjid rata-rata khusyuk mbek wato. Wato nunuk-nunuk, kadang dituthuk dhewe diandani napa? Berlebihan. Sing roh najis. Pokoknya sarannya berlebihan. Itu nanti repot ketika kita ngadepi ada firqah yang berlebihan gitu terus gak gelem makmum mbek sembarang. Banyak itu kejadian terutama di kota-kota. Karuan masjid ono jamaah, dia jamaah sendiri karena meyakini yang jamaah ala begitu tidak. Saya termasuk ulama yang sampai sekarang menunjukkan ke umat bahwa sholat itu sesuai dawuh Nabi, shollu khalfa man qala la ilaha illallah. Kowe kudu gelem makmum mbek sapa wae sing nglafadzno napa? La ilaha. Sampeyan harus gentle. Wong aku sing alim gelem makmum kowe ora alim ora gelem. Alasan iku opo? Biasa saja. Saya itu, lah ini cerita yang ngaji muslim saya. Rasulullah itu berkali-kali ingin bahwa yang imam itu tidak beliau. Ini ketika beliau sakit. Ini di hadis muslim. Beliau menyuruh muru Abu Bakar fal yusolli binnas. Abu Bakar kon ngimami. Ketika Abu Bakar sudah mulai ngimami, Rasulullah radidangan terus beliau yuhada bina rajulan teng tempat itu di papa Sayyidina Ali be Sayyid Fadl. Fadl itu dulure sinten? Sayyidina Ali. Di papa terus didudukkan gurine Abu Bakar. Nggih, terima kasih ketika Nabi mun. Ketika Abu Bakar persona Rasulullah rawuh, beliau ta'akhir mundur. Ketika ta'akhir Rasulullah memberi isyarat makanan. Kamu terus saja jadi imam. Tapi Abu Bakar tetap mundur. Berarti pernah ana salat tanpa napa? Imam. Pas Abu Bakar mundur karena Rasulullah sadari salat tanpa supir. Nggih, jamaah tanpa napa? Supir kan bahaya tuh, tanpa supir kan wis kadung jamaah kok tanpa napa? Rasulullah maju. Paham ya? Disebut kitabul istikhlaf. Tahu ana pergantian apa imam ning tengah-tengah napa? Salat. Mulane nek fikih terus dibagas nak jumlah salate imam luwih akeh, luwih sithik, makmum luwih akeh kon piye? Mergo gara-gara iku. Akhirnya setelah selesai sholat Rasulullah takok, ya Abu Bakrin, kenapa kamu tidak terus jadi imam saja? Ya saya tidak pantas, masa saya Ibnu Abi Quhafah, terima anak Ibnu Quhafah ngimami sinten Rasul. Tapi Rasulullah itu berkali-kali ingin Abu Bakar itu jadi imam. Mulanya suatu saat ini kalau cerita, alasan kenapa saya kadang tidak mau jadi makmum sampai sekarang jadi mau. Kadang-kadang imami, tapi kadang-kadang banget. Itu suatu saat Nabi di perjalanan, dan sampai roh dalile bahwa keinginan yang kayak saya itu ya kuat sekali berdasar hati. Sahabat itu hanya lucu tenan, sahabat itu kacau tenan. Ya kadang nggak kacau, sahabat itu rugen-rugen sebagian gitu. Sahabat itu kan untuk dawuh kok Nabi, sholat paling afdal awal waktu, paham ya Pak? Sholat paling afdal apa awal? Walhasil pas sampai siap-siap sholat, Rasulullah itu kepengen teng kamar mandi, cara sani kepengen kau hajat.
Karena Arab itu zaman itu nggak ada WC, nggak ada toilet kan lama. Cara saya golek kebon sing akeh wite, teng bustan kebon sing akeh wite. Walhasil Nabi ku suwi. Waktu sudah menunjukkan pentingnya awal apa? Sahabat kan. Tinggal ya Rasulullah. Ini awal waktu ya ajaran di sini. Ini pasti itu kan. Ini tinggal dengan Rasulullah. Makanya kalau tambah yakin Rasulullah Nabi benar. Mengaku benar. Kalau yakin, ini yakin. Mungkin tak minta cerita. Segi imam ini Abdurrahman bin Auf. Sinten Abdurrahman? Pon. Barang sholat lagi rakaat ya, Pak. Ini kok Rasulullah apa? Sahabat yang guri-guri golongan Ruhin Mustafa kan ratri mau nak Rasulullah dimami. Wong dimami Abu Bakar itu ratri mau mulai dimami itu. Cuci keploi. Terus dia yang ngerti harus selesai. Barang terus nanti sholat selesai. Nah itu apa reaksi Rasulullah? Kalau niku, mau saya sampean percaya kulo nu sing sinau kadang, sampean sinau yo ora paham. Sampean kudu matur nuwun tenan kulo sing sinau. Dadi sing nerangno kulo, kadang juga kelar tu kita ora iso maca, kadang melarat yo ora kelar tu ora iso maca. Malah tusane loro to. Mergo ora iso maca ora kelar. Nah kelar tuku kan kok ana wong alim kan ana sing diurunno lho. Keliru meneh, nah yo ora gelem ngaji malah tau kudu salah malah. Semarat kira gelem napa? Nah itu yang di luar dugaan sahabat. Sahabat kan lebih, waduh Rasulullah dari rawuh mau ditinggal. Ini Rasulullah pidato pertama apa? Sungguh kalian tuh orang-orang baik. Anut ajaranku sholat awal. Kalau aku yakin Rasulullah yang nabi tenan. Lu terus kita tersinggung. Kita ini jedek, santri dia masuk teko kan. Kurang ajar santriku gak pamit. Apa tenan Rasulullah? Jadi tenang kok. Terus kalau eling sunnahnya bapak saya gitu, bapak itu ya sering jadi makmum. Mulai rian bapak pas sepuh. Dulu bapak itu menangi, bapak mau ngimami masjid, kalau menangi ngimami pondok yang menangi. Sepuh-sepuh tidak pernah ngimami. Dia kan tenang. Nah jamaah dua jam 12 5 menit. Nah aku terlambat 5 menit, tinggal. Itu beberapa kali bapak jarak 3-5 menit ditinggal terus sampai santriku biasa biasa jadi imam. Itu bapak rian Dawud Tenggulo santri calon imam, ben latihan jadi imam. Nang imami kiai ini iso menang imam ngapa malah bae iso. Ternyata Rasulullah punya satu visi. Saya ini pasti meninggal kata Rasulullah. Kalau orang terbiasa sholatnya menggantung saya, nanti bahaya bagi kelangsungan Islam. Mereka juga harus dilatih sholat sendiri. Jadi imam sendiri. Tapi Rasulullah itu gentleman yang beliau muji. Bagus. Terima kasih. Lah kowe ngerti nek Rasulullah rawuh. Ya ora, kok ora mundur ke Abu Bakar. Ben tau ngimami Abdul Khalid. Ben aku tau ngimami orang terbaik di alam raya. Mulane termasuk fadilah Abdurrahman bin Auf ning tarik-tarik, dia satu-satunya sahabat sing tau ngimami Rasul. Jadi mulane dekne bariku termasuk sahabat papan atas. Mergo dekne tau ngimami manusia terbaik di alam raya. Jadi mungkin cerita kan kali-kali. Oh jadi cerita hukum. Malah sampai tenaga mani wonten pujian walam yusallil Mustafa khalfa akad ilabna aufin walahul fadlu abad. Saurip-uripe Nabi ora tau kasil dadi makmum kecuali nek gurine Abdurrahman bin Auf. Mergo Abu Bakar gak sido. Bola balik Nabi itu gak sido terus. Abdurrahman bin Auf dadak kasil nganti salam. Lucunya Rasulullah tersinggung, takut tenan. Jadi orang-orang kan Rasul, jebule Nabi ning jeding sedelok gitu. Nyangkone kan lama karena dulu Arab ya begitu kan. Jebule baru 2 rakaat Nabi rawuh. Ya sudah ditinggal mawon. Itu juga sesuai perintah Nabi. Kon Joko awal napa? Jadi sampean dengar. Jadi ilmu itu sebanyak ini. Kenapa kita tahu-tahu mensederhanakan masalah? Imam kudu Pak Kiai, imam enggak. Imam itu siapa saja. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Kalau ikhlas di imam Rukun teh, meskipun Abdul Qullah misalnya jarak derajat, ini enggak apa-apa. Karena untuk jadi imam ngerplang-plang maca Fatihah ya wis. Tapi ojo ngawur nak maca surat. Kemonten cerita, kalau nu ingin cerita tentang Bojonegoro. Mazhab ulama itu kadang ngerti. Uang nak bar maca Fatihah kesunatane maca Quran senajan to salah. Saya, niku masalah ngoten niku kula setuju Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud menganggap kados Yasin wal Qur'anil Hakim nembe ayat itu. Jadi wal Qur'anil Hakim nembe napa? Ayat. Mazhab Imam Asim dan dianut seluruh dunia Yasin pun ayat. Pun napa?
saya. Akhirnya santri sing bedik-bedik nak traweh. Walau dolin yasin, apa kau saya, saya. Jadi itu efek dari madhab yasin dianggap apa? Saya. Dan itu untuk kesunatan, mereka apa? Saya. Itu repot madhab sama ini. Macam Quran yasin kan pun ayat 1. Jadi nak pakai kesunatan maca surat senajan to sak ayat itu wis mlebu. Sale sampean traweh oleh walad dolin bismillahirrahmanirrahim yasin Allahu akbar niku. Ya ora santri sing kurang ajar ngoten nggih pirang. Sing main kulhu ki napa? Dengan kula tren kok agar langgar ditakoki iki sing traweh suwi ngerbah iku wah kesuwen. Mbak Bae udah cerita kalau Gus, pulau ini pun sepuh, terawih apa sudah putih bah. Jadi ini tiang-tiang suwi Gus, karena pulau ini marakno pengiran pun sepuh mati, malah tiang-tiang Walton boron makmum. Pulau gampang bang, las putih kesana bus warga umum tua, ampun global. Jalan ini bus warga buat terawih toba, termasuk di bare hati. Wah, gak cocok. Pertama gue cerita cakap nom saiki Gus ya traweh kusuk ora gelem tumakne nae ranteng kok. Lagi lebat traweh jenengan wis ora payu malah mati gel. Gus ra swarga sik gak payu ning donya malah lara jenengan. Seneng den ada nasihat seneng. Wah nggih Gus aja lagi. Dalane swarga mboten traweh tok, tapi ora napa? Ora gelem. Saiki slego ora tau ngrasani traweh nom-nom. Mergo tira mlebu swarga. Tira mlebu swarga. Boleh kalau terang lagi. Jadi hadis ini hadis sahih. Jadi sama tahu saya khawatir. Nah nanti dosa ginang tobat. Gak ada vonis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siapa yang melakukan dosa kemudian vonisnya menjadi kafir. Makanya pulau suwon sengawas pulau. Ampun geman. Oh nak dosa wajib tobat. Maksiat itu jorok, maksiat itu jelek sudah harus tobat. Ya gitu saja. Sampai jangan terus berlebihan menganggap kafir. Mereka yang menganggap kafir terusannya elek halal darah.